Ibu Cecil luar biasa. Ibu Cecil. Selamat hadir, siang. Bu. Hadir Mbak Dewi, selamat siang. Suara siang, saya Bu. jelas Mbak Dewi? Jelas Bu. Apa kabar Baik. Bu? Sehat Bu? Sehat kaya bahagia Mbak Dewi. Mbak Dewi sendiri apa kabar nih dari Bandung? Sehat kaya bahagia Bu. Tentunya baik. Pasti dong. Terima kasih. Terima kasih Silakan. banyak untuk MC kita yang luar biasa siang hari ini teman-teman semua. Beliau ini adalah seorang ibu, namanya Ibu Dewi dari Kota Bandung. Mari kita beri sambutan sekali lagi untuk MC kita luar biasa, Mbak Dewi, luar biasa, Mbak Dewi, luar biasa, Mbak Dewi, luar biasa. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya siang hari ini untuk sedikit berbagi tentang bagaimana menjalankan bisnis Faras dengan benar dan apa itu bisnis Faras, sebenarnya bisnis Faras itu teman-teman ya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Dewi tadi, nama saya adalah Ibu Romana Cecilia Mosa. Saya biasa dipanggil Ibu Cecil. Saya asal dari Labuan Bajo. Cuman untuk sementara saya berdomisili di Lombok Timur karena ikut tugas suami. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang putri yang sangat cantik, dan juga memiliki satu orang suami. Satu aja ya suaminya. Oke, Kak Cici, Mbak Cici luar biasa, Mbak Cici juga luar biasa. Saya berkenalan dengan produk Faras ini teman-teman pertama di tahun 2017 oleh teman kantor suami saya, yang kebetulan beliau mendengar cerita bahwa saya memiliki satu keluhan kesehatan yaitu kista. Akhirnya dengan segala macam cara beliau berusaha untuk memperkenalkan produk Faras ini sampai kemudian saya pun membelinya satu botol teman-teman. Namun setelah saya mencoba memakai dan merasakan perubahan yang baik di tubuh saya, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung menjadi member Faras. Tujuan utama waktu itu adalah bisa mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga proses terapi saya akan terus berlanjut. Nah, awal saya tahu bahwa Faras ini adalah bisnis MLM. Saya pesimis, teman-teman. Kenapa saya pesimis? Karena sudah banyak bisnis MLM yang pernah saya ikuti, dan hasilnya bukan untung yang saya dapat, malah buntung. Jadi, akan tetapi setelah saya belajar di Faras ini, teman-teman, dengan saya belajar dengan para leader, kemudian saya menghadiri setiap pertemuan yang Faras adakan. Nah, Faras ini rutin mengadakan pertemuan atau pelatihan untuk para member setiap 4 bulan sekali di Pulau Bali, dan itu saya tidak pernah absen, teman-teman. Di setiap pertemuan itu saya berusaha untuk selalu hadir. Akhirnya mindset saya terbuka, saya memahami bahwa Faras ini adalah bisnis MLM yang berbeda dengan kebanyakan bisnis MLM yang ada di luar sana. Nah, dalam waktu kurang dari 1 tahun, teman-teman, saya sudah mendapatkan banyak sekali reward dari Faras. Reward pertama saya di tahun 2017 itu adalah sebuah sepeda motor. Walaupun saya tidak bisa mengendarai satupun kendaraan, teman-teman. Kemudian reward terbesar saya juga adalah tur wisata rohani ke Tibet di tahun 2018 bersama Pak Putu dan rombongan lainnya. Nah, di tur itulah teman-teman saya membawa serta suami dan anak saya. Semua itu gratis dari Faras. Tentu saja teman-teman yang ada, yang hadir siang hari ini, kita semua memiliki kesempatan yang sama. Kita semua memiliki peluang yang sama, teman-teman. Sekarang keputusan ada di tangan teman-teman, mau mengejar peluang itu atau tidak. Oke, saya izin share screen sebentar, teman-teman. Oke. Apa slide saya sudah kelihatan, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, oke. Terima kasih. Baik, teman-teman. Multi-level marketing. Suatu kata yang sudah tidak asing lagi tentunya buat kita, teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah sering atau sudah sangat-sangat
sering mendengar tentang apa itu multi-level marketing. Nah, atau lebih sering kita kenal dengan istilah bisnis jaringan. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan orang yang tertarik dengan bisnis Faras misalnya teman-teman ya, ketika kita menjelaskan panjang lebar apa itu Faras, kemudian bagaimana menjalankan bisnisnya, oh ternyata Faras itu adalah satu bisnis MLM atau bisnis jaringan atau network marketing. Nah, apa sih bisnis network marketing itu? Nah, di sini menurut Philip Kotler, bisnis MLM adalah salah satu strategi dari marketing atau pemasaran. Oke, kemudian MLM ini sendiri teman-teman adalah satu bisnis yang berhasil menyelamatkan Amerika Serikat di tahun 1940 untuk keluar dari krisis ekonomi yang Amerika hadapi saat itu. Jadi dengan adanya bisnis MLM ini, Amerika menang dari krisis ekonomi itu teman-teman. Oke, kemudian menurut Kiyosaki, bisnis MLM adalah salah satu bentuk bisnis yang memiliki sistem. Kiyosaki di dalam bukunya, di dalam sebuah buku Kiyosaki, dia membagi kategori hidup orang menjadi 4 kuadran, teman-teman. Yaitu bisa teman-teman lihat di slide, 2 di kuadran kiri, yakni employed atau pegawai, dan self-employed atau pekerja lepas, dan 2 di kuadran kanan yakni business owner atau pemilik usaha, dan investor atau penanam modal. Nah, kebanyakan dari kita memiliki potensi untuk mendapatkan uang dari 4 kuadran tersebut. Misalnya, seorang pekerja, seorang yang ingin bergantung terhadap perusahaan. Employee adalah seorang pekerja, ia hanya bergantung terhadap perusahaan. Kelihatan hidupnya enak teman-teman karena ia pegawai setiap bulan terima gaji. Tetapi orang tersebut sangat berisiko. Karena apa? Kapan saja ketika perusahaan tidak menginginkan dia lagi untuk bekerja, perusahaan akan memecatnya. Kemudian, orang yang berada di posisi self-employed atau pekerja lepas, dia akan bekerja sangat bergantung kepada keahliannya. Contohnya seorang dokter, teman-teman. Ketika dokter itu buka praktek, maka dia akan mendapatkan penghasilan dari tempat prakteknya dia tersebut. Namun ketika dia berlibur dan prakteknya tutup, maka dia tidak akan mendapatkan pemasukan atau penghasilan. Sementara, jika kita hidup di kuadran kanan, yaitu business owner dan investor, ketika kita meninggalkan kantor, kita masih bisa mendapatkan penghasilan. Karena apa? Karena sistem bisnisnya sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, teman-teman semua, sekarang teman-teman ada di posisi yang mana? Kuadran kiri atau kuadran kanan? Jika teman-teman berada di kuadran kiri, mari kita segera bergerak ke kuadran kanan, teman-teman. Sehingga, maaf teman-teman, jadi ketika teman-teman masih berada di kuadran kiri sekarang, mari kita bergerak ke kuadran kanan. Sehingga kita mendapatkan aliran penghasilan dengan sendirinya. Nah, oke. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tadi tentang kuadran, nah ini juga beberapa referensi buku teman-teman yang bisa teman-teman pelajari atau teman-teman baca dari orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Nah, ini tadi seperti buku yang sangat terkenal dari Robert Kiyosaki, yaitu Cash Flow Quadrant. Teman-teman bisa membacanya, bisa membaca secara online atau bisa membeli buku-buku tersebut di toko buku untuk lebih memperdalam tentang apa itu network marketing. Oke. Nah, saat teman-teman di lapangan, kita sering mendapatkan pertanyaan. Orang sering bertanya, oh Faras ya? MLM ya? Nah, apa bedanya Faras dengan money game, teman-teman? Atau apa bedanya Faras dengan bisnis MLM lainnya yang banyak di luar sana? Nah, money game adalah
aktivitas perhimpunan dana masyarakat dengan memberikan komisi dan bonus dari setiap dana yang disetor. Sederhananya, keuntungan yang didapat bukan dari jualan produk, teman-teman, tetapi dari pendaftaran member atau orang yang lain. Oke. Nah, ini. Kemudian, MLM tidak mengemban sistem binari, sedangkan money game adalah pada umumnya mengemban sistem binari. Nah, apa itu sistem binari? Sistem binari adalah sistem pengembangan jaringan hanya dengan dua jaringan, atau lebih sering kita kenal dengan dua kaki, teman-teman. Jadi dia membuka jaringan hanya dua. Nah, MLM sendiri tidak membatasi perekrutan dari member. Jadi setiap bulan teman-teman ingin merekrut berapapun member. Seperti di Faras ini teman-temannya, semakin banyak kita merekrut member setiap bulannya, maka penghasilan atau bonus kita akan semakin lebih besar. Sedangkan di money game kita dibatasi. Sebulan hanya boleh merekrut misalnya 3 orang, tidak boleh lebih. Atau 4 orang, tidak boleh lebih. Kemudian di MLM itu sendiri ada produk yang kita jual belikan. Ada repeat order. Kita bisa ketika produk kita habis, kita bisa membeli lagi produknya atau bisa mengorder lagi. Sedangkan di money game tidak ada produknya dan kita tidak bisa melakukan repeat order. Yang di MLM juga bonus yang dibayarkan adalah bonus penjualan produk yang terjadi. Sedangkan di money game tidak ada karena tidak ada produk yang kita jual. Kemudian di MLM atau di Faras sendiri ada sistem pendidikan yang berjenjang. Seperti saat ini teman-teman ya, sama-sama berkumpul di meeting room kita hari ini, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman semua yang ada di sini juga belajar. Nah, sedangkan di money game tidak ada sistem pembelajarannya, teman-teman. Kemudian untuk di bisnis MLM, lebih khususnya di Faras sendiri, teman-teman, bukan orang yang gabung di awal yang akan pasti lebih besar, tetapi orang yang aktif mengerjakan bisnisnya yang akan jadi lebih besar, teman-teman. Sedangkan di bisnis money game, orang yang gabung di awal otomatis penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan orang yang bergabung belakangan. Nah, untuk di MLM sendiri, khususnya di Faras, teman-teman, bukti nyata sudah saya jalani. Seperti saya saat ini, saya sendiri contohnya, teman-teman ya. Jadi, mitra atas saya mempunyai kesibukan sendiri, dia terikat dengan pekerjaan kantor, sehingga beliau tidak bisa terlalu fokus untuk menjalankan bisnis Faras. Nah, saya yang bergabung belakangan, posisi saya melewati beliau, teman-teman, karena saya fokus menjalankan bisnis ini. Sehingga teman-teman yang ada di sini, yang sudah bergabung di Faras, jangan pesimis, teman-teman. Jangan berpikir bahwa, saya gabung, nanti mitra atas saya dapat bonusnya lebih besar. Tidak, teman-teman. Bonus kita dibayarkan sesuai dengan seberapa kerasnya kita bekerja. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan ya, teman-temannya di luar sana. Oh, Faras ya, yang MLM itu ya, yang katanya produknya murah, tapi harganya mahal. Masa minyak satu botol aja 350.000. Nah, di sini bedanya MLM dengan konvensional, dengan sistem pemasaran secara konvensional, teman-teman ya. Nah, untuk konvensional, keuntungan yang didapat dari penjualan secara konvensional itu dipotong kurang lebih hampir 60%, teman-teman. 60%-nya itu kemana? 10% ke distributor, 10% ke agen, 10% ke grosir, ke pengecer, sampai ke konsumen. Nah, otomatis keuntungan yang konsumen dapatkan juga lebih kecil. Nah, sedangkan MLM, teman-teman, dari pabrik, langsung keuntungannya itu dari pabrik ke para member, selisih harganya itu, teman-teman, itulah keuntungan yang dibagi kepada para member. Setelah dipotong untuk biaya produksi 50%, kemudian 15% untuk operasional dan marketing, kemudian 35%-nya itu yang dikembalikan kepada para reseller atau para member, teman-teman. Jadi secara umum sebenarnya sama saja,
Cuman dari MLM ini lebih, kalau dilihat lebih besar ya teman-teman ya, karena 35% yang kita dapatkan. Oke. Nah, sejak COVID melanda dunia teman-temannya di tahun 2020 ini, banyak sekali bisnis yang mulai tumbang. Mulai dari bisnis banyak warung yang tutup, banyak toko-toko yang tutup, apalagi kalau kita lihat ke Bali kemarin, sepanjang jalan di Kuta Square itu tutup semua. Nah, itu karena efek dari pandemi itu kemarin. Nah, salah satu bisnis yang bisa bertahan atau beberapa bisnis yang bisa bertahan saat pandemi itu teman-teman, ada antara lain bisnis online. Ketika orang yang sudah misalnya penjual makanan, saat pandemi kemarin adanya PPKM segala macam, dia mengalihkan jualannya lewat online teman-teman. Nah, itu masih bisa bertahan. Kemudian bisnis bergerak di bidang kesehatan. Karena kesehatan ini pasti akan selalu dicari oleh setiap orang. Mau itu produk herbal, multivitamin, rumah sakit, dan lain-lainnya. Kemudian bisnis pendidikan, adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan belajar secara online, kursus bahasa Inggris secara online, itu yang masih bisa bertahan ketika krisis melanda ini. Kemudian yang keempat ada bisnis MLM, teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham akhirnya sekarang ya, kita semua akhirnya sudah paham bagaimana sistem pemasaran MLM dan keuntungannya. Untuk itu, kita wajib menjalankan bisnis kita ini, yaitu bisnis Faras ini dengan serius, teman-teman. Karena apa? Karena Faras adalah salah satu bisnis MLM yang menjadi solusi bisnis saat krisis melanda, seperti sekarang ini, teman-teman. Oke. Dengan cara pemasaran yang sangat mudah dan cukup dengan handphone saja, teman-teman sudah bisa menggerakkan bisnis kita. Nah, teman-teman juga ketika menjalankan Faras bisa sebagai dropshipping, kemudian bisa menjalankan jaringannya, bisnis jaringannya, kemudian bisa memasarkan dengan cara e-commerce. Jadi, kombinasi cara pemasaran Faras ini antara dropshipping, e-commerce, ataupun bisnis jaringan ini sangat-sangat bagus. Selain itu, Faras juga menyediakan pendidikan secara online atau pelatihan secara online, teman-teman. Jadi, melalui aplikasi, yaitu aplikasi OneUps. Jadi, teman-teman semua, apakah sudah di handphonenya sudah mendownload aplikasi OneUps? Kalau belum, ayo sekarang masuk di Play Store, cari OneUps, kemudian download, teman-teman ya. Karena di sana ada pendidikan atau pelatihan secara online untuk kita semua. Nah, kemudian yang paling teman-teman tidak kalah pentingnya, marketing plan ini, teman-teman. Kita harus paham benar apa itu marketing plan Faras, di mana marketing plan Faras ini memberikan banyak keuntungan atau banyak bonus untuk kita, banyak penghasilan, mulai dari penghasilan harian, teman-teman, yang bisa kita dapatkan. Kemudian bonus sponsor itu adalah bonus mingguan yang kita bisa dapatkan juga. Kemudian bonus jaringan, yaitu bonus bulanan, teman-teman. Kita bisa dapatkan juga. Kemudian ada bonus reward tahunan. Jadi kita ketika menjalankan bisnis Faras ini, kita akan mendapatkan keuntungan mulai dari harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi banyak sekali bonus ya, teman-teman. Satu keunggulan yang Faras miliki yang tidak dimiliki oleh bisnis atau MLM yang lain, teman-teman, adalah jaminan harga sama di seluruh Indonesia. Yang membuat sering kita gagal menjalankan suatu bisnis adalah ketika tidak adanya kesesuaian harga, teman-teman. Jadi, misalnya saya di sini saya menjual satu produk harganya sekian, lebih mahal. Di teman yang satu lagi menjual harga lebih murah, produk yang sama. Nah, otomatis pembeli akan pergi mencari ke harga yang lebih murah tentunya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya lama-kelamaan modal saya habis, stok saya menumpuk, tidak laku, akhirnya gagal. Sedangkan Faras, teman-teman semua, Faras berani memberikan jaminan harga sama untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan fasilitas free ongkos kirim sampai ke daerah Papua, teman-teman. Jadi, teman-teman semua yang ada atau yang sudah bergabung di Faras ini,
teman-teman tidak salah pilih. Faras adalah suatu bisnis multi-level marketing yang sangat beda dengan kebanyakan bisnis multi-level marketing di luar sana, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bukti sukses orang-orang yang sudah sukses di Faras, teman-teman. Ada Ibu Satvi Prani yang nanti akan membahas juga bagaimana kiat-kiat sukses beliau sehingga beliau bisa mencapai posisi beliau saat ini. Semoga teman-teman tahun depan foto saya juga ada di sana. Mungkin di sebelahnya Bu Satvi Prani atau di sebelahnya Pak Wayan Tulus ya. Amin. Semoga teman-teman ya, kita semua juga pasti bisa naik kelas. Teman-teman semua yang hadir di ruang meeting ini, kita semua, saya tekankan sekali lagi, memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan kita, teman-teman. Jangan berpikir bahwa saya bergabung sekarang, sudah banyak yang mendahului saya, dan otomatis mereka akan sukses duluan. Tidak, teman-teman. Peluang untuk sukses sama. Entah itu dia yang bergabung duluan atau dia yang bergabung belakangan. Yang menentukan teman-teman bisa sukses atau tidak adalah action. Teman-teman mau fokus atau tidak, mau serius atau tidak untuk menjalankan bisnis kita ini. Baik, itu saja dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami tentang apa itu bisnis MLM khususnya Faras. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Mbak Dewi, silakan. Tepuk tangan buat Bu Cecil. Kita kasih aplaus Bu Cecil. Bu Cecil luar biasa. Bu Cecil luar biasa. Bu Cecil luar biasa. Nah, setelah mendengar penjelasan yang luar biasa dari Bu Cecil, ada sedikit yang saya simpulkan. Multi level marketing yang benar itu adalah siapa yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh, maka ia yang mendapatkan hasilnya. Nah, oke, kita masuk ke pembicara kedua ya. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dong. Beliau adalah seorang apoteker, seorang ibu rumah tangga, dan saat ini beliau menjadi leader priority di perusahaan Faras. Baru bulan kemarin beliau kedua kalinya meraih posisi VIP, mendapatkan uang jajan cash sebesar 25 juta di luar bonus jaringan bulanan yang biasa beliau dapatkan. Plus tur ke Eropa. Siapa nih yang mau tur ke Eropa? Ayo, siapa yang mau tur ke Eropa? Kita langsung saja ya, kita panggilkan Ibu Sadi Prani. Ibu Prani luar biasa, Ibu Prani luar biasa, Ibu Prani luar biasa. Siang Bu, sudah hadir Bu? Halo Mbak Dewi. Siang Bu, halo. Ya, tar dulu, ini slide-nya Bu Cecilia belum ditarik ini. Di stop share. Coba. Kayaknya Bu Cecilia mau ngeliatin foto saya terus. Enggak, Bu, yuk. Laptop saya hang, Bu. Oh, sebentar. Itu saya. Kalau gitu, sebentar. Ntar ya, teman-teman. Coba di-kick saya dulu, Bu, biar saya masuk lagi. Gak apa-apa. Nah, ya. Udah. Ada sedikit. Udah, bisa ya? Udah, Bu. Bisa, Bu. Ya, sudah, Mbak Dewi. Jadi saya nyapa ulang nih. Terima kasih nih Mbak Dewi. Sudah di MC dadaan dipanggil, ternyata luar biasa teman-teman. Kita hari ini didampingi Mbak Dewi, jarang muncul ya, tetapi sekali muncul auranya sudah gereng ya. Apa karena ada mau cancel nih lewat nih. Terima kasih Mbak Dewi ya. Saya mulai, bisa ya? Ya, oke, dimulai Bu. Siap. Udah ada 37 orang nih teman-teman. Coba deh sapa saya dulu nih. Ini karena acara basic training ya teman-teman, bukan acara seminar yang atau peluang yang kita buka untuk umum. Jadi ini memang spesial buat teman-teman para member lah, yang lebih saya fokuskan yang ingin serius
ya, mengembangkan kemampuannya menjadi seorang profesional. Jadi memang tidak sebanyak umum ya, cuman ini 37 saya memang benar-benar apresiasi teman-teman. Terima kasih, harapan saya semoga nanti bermanfaat. Cuman ini saya slide-nya nggak banyak, nanti walaupun nggak banyak, tetapi ini yang materi ini belum pernah ya saya sampaikan di Zoom pelatihan saya sebelumnya gitu. Nih, saya lihat ada beberapa wajah yang tidak saya kenal. Mungkin yang nggak kenal bisa di ini. Kenapa background saya? Bagus kan background saya, Bu Christine? Iya, ini kalau teman-teman pernah ke rumah saya, ini adalah kantor, sebelahnya kantor. Jadi lantai satunya ruangan meeting gini, terus lantai 2-nya itu hall, ya. Jadi 100% hasil dari Faras, ya. Jadi di antara semua leader priority, satu-satunya yang punya hall itu hanya saya. Ih, mantap. Makanya untuk buat seminar di Kota Tabanan itu saya nggak perlu nyari-nyari hotel untuk sewa hall lagi. Jadi udah free Pak Dewi, sudah langsung dari hasil ini kita sudah bisa buat acara. Asik, Ya, Bu. asik pokoknya 60 orang sudah cukup. Jadi Faras biasa. pokoknya layak diperjuangkan gitu. Ya, bagus backgroundnya ya. Jadi itu stok Mbak Wiwin punya kerjaan. Yang belum kenal saya coba deh. Ada yang belum kenal saya? Ini saya materinya sedikit aja teman-teman. Tanya ngobrol ya. Silahkan ya teman-teman, nanti pun kalau ada pertanyaan boleh. Yang baru pertama kali ikut Zoom saya ada nggak? Ini ada Bu Merlina Situmorang. Ada Bu Suharini. Wih. Ada Bu Marta Salaka. Ini dari Ambon. Bu Gensiana, Bu Marniati, Jakarta. Ini yang saya ingat-ingat aja ya. Bu Ade Irma, Labuan Bajo juga ada. Ye. Ada siapa lagi nih? Bu Made siapa ini? Ada Mbak Cici. Oke, siap ya. Kita mau bahas apa nih, teman-teman? Teman-teman mau cerita duluan nggak sama saya? Ada yang mau cerita nggak dulu sama saya? Siapa yang sudah pesan Kensen? Ada yang sudah pesan produk Kensen nggak? Tuh ada promo launching tuh Kensen. Ya, beli 1 poin Kensen, gratis produk Kensen juga senilai 1 juta. Nah, jadi itu teman-teman nanti bisa ya, caranya kalau menawarkan di awal kan karena baru coba itu karena kita juga dapat promo launching, boleh teman-teman kreatifkan. Misalkan orang yang mau coba beli 1 box, kita kasih gratis 1 saset, itu boleh. Ya, itu mumpung ada promo launching, silahkan teman-teman manfaatkan. Jadi belanja 1 poin dapat 1 juta produk Kensen. Bu Marniati udah pesen katanya. Iya Bu, nanti dicoba ya. Saya ada seminar kesehatan tuh tanggal berapa Bu? Tanggal 7 ya teman-teman, saya ada seminar kesehatan. Mungkin nanti saya akan bahas tapi nggak banyak tentang Kensen ini karena memang sekilas saja. Jadi Kensen ini sebenarnya kita lebih fokusnya ke stamina ya. Kalau dibilang kopi boleh sih, cuman dia kandungan kopinya sebenarnya bukan murni kopi ya. Sebenarnya kita tuh lebih nge-up-nya di komposisi rempah yang ada. Ada purwaceng dan ginseng gitu ya. Jadi lebih ke itunya. Makanya sebenarnya kalau dibandingkan dengan produk lain yang apa saya bilang ya, yang dia ngakunya bisa untuk stamina gitu, ngakunya untuk stamina di keterangannya itu, tetapi di produknya dia nggak berani nyantumin stamina pria. Nah, itu beda teman-teman dengan produk kita. Ya, produk Kensen ini memang izinnya, rilis izin dari BPOM-nya itu adalah izin untuk bisa untuk meningkatkan stamina pria gitu. Makanya
Kalau saya bilang harga 25.000 per saset itu kalau dibandingin dengan produk yang standar sama ya, dengan yang memiliki memiliki judul berani ngeklaim memang bisa untuk stamina pria itu murah. Coba teman-teman bandingin rata-rata minuman sejenis kopi yang berani ngeklaim untuk stamina pria itu harganya pernah saya lihat itu 50.000 ke atas per saset. Nah, ini kita 25.000 ya worth it lah untuk kita bisa pasarkan ya. Jadi tapi teman-teman nanti wajib juga pelajari detail product knowledge-nya. Jadi kita bisa ngejelasin karena kalau dibandingin dengan kopi yang di lapangan yang harganya cuma 1.000, 2.000, sorry ya kalau saya sebut nama yang kayak luwak kopi itu kan itu apa ya? Sebenarnya itu gula ya sebenarnya kalau kita lihat dari segi komposisinya. Cuman ya itulah nggak bisa ya, jauh banget kalau dibandingin dengan produk-produk yang gitu. Nanti takutnya mereka ngebayanginnya kayak gitu produk kita, tapi sebenarnya bukan ya. Gitu. Oke. Sebelum saya masuk ada yang tanya atau ada yang mau sharing sama saya? Iya ada Bu Irma. Ada Bu Irma dari Sumut. Nanti ketemu kita ulang tahun ya. Siapa yang sudah siap hadir ulang tahun nih? Teman-teman coba di chat dulu. Siapa yang sudah siap hadir? Ini acara ulang tahun tanggal 23 ya, teman-teman ya. 23, 24, 25, 26 sampai 26. Yuk. Siapa yang siap hadir? Ke Bali ulang tahun? Berapa orang nih? Berapa orang? Pak Dewo gede, siapa tuh? Bu Christine. Siapa Pak Dewo gede? Bu Irma siap hadir, Kak Justin Timor Leste hadir, Bu Ade Irma hadir. Siapa? Yurianti Fanya, siapa itu? Dari mana? Coba Bu Gensiana dari Momere ya, siap hadir. Oke, siap. Baik. Nggak ada yang mau sharing sama saya? Ini sesi saya anggap teman-teman sudah ini ya, sudah member senior ini pada ya. Jadi boleh curhat sama saya yuk. Kalau nggak ada, teman-teman mungkin saya ini ya ajak mengingat. Tadi bagus itu ya Bu Cecilia, materinya tentang kuadran cash flow. Jadi teman-teman sudah punya nggak buku dari Robert T. Kiyosaki? Saya pernah titip buku ini ke Bu Dewi ya. Bu Dewi Mbak Dewi udah baca itu? Saya pernah titip bukunya itu di beliau. Jadi bagus tuh. Nah, itu bagus ya. Teman-teman wajib punya gitu. Karena memang kita itu bergerak di bisnis kuadran kanan. Ya, yang sering saya bilang ketika dengan member-member baru, kalau teman-teman di awal sudah niatnya fokusnya hanya mendapatkan uang di bisnis ini, ya salah. Karena kita bisnis kuadran kanan. Kita sebenarnya ngebangun aset. Ya, pentingnya itu di situ. Kita membangun yang namanya aset. Jadi, bisnis kuadran kanan itu adalah bisnis kita sendiri, kita kepemilikannya kita, tapi kita lebih mengembangkan ke aset. Nah, kalau di Faras ini kan jaringan ya, aset kita tuh jaringan gitu. Makanya teman-teman wajib ya punya buku itu, teman-teman pelajari ya. Minimal kita kalau ditanya sama orang yang awalnya mau join terus dia bilang ternyata MLM gitu. Minimal kita bisa ngejelasin gitu, ngebantah gitu ya. Kalau saya biasanya untuk member baru memang nggak pakai bahasa MLM, tetapi saya memang harus pakai bahasa MLM ini ke teman-teman yang sudah join, apalagi yang sudah cukup lama join di Faras, karena membiasakan diri teman-teman ya. Kalau member baru oke lah, kita masih wanti-wanti bilang ya bisnis Faras ya bisnis jaringan gitu aja. Cuman saya mau membiasakan teman-teman mendengar bahasa MLM. Karena memang kita ini adalah bisnis MLM, multi level marketing. Kan tadi Bu Cecilia sudah jelasin, nggak usah kita takut ngejelasin karena memang skema MLM ini sebenarnya skema marketing gitu ya, yang nggak harus membayar banyak distributor gitu. Jadi uang yang dibayarkan untuk para agen distributor, toko-toko, grosir besar, grosir kecil itu dikasihkan ke kita.
Jadi bahasa orang di luaran yang bilang oh produk MLM pasti mahal karena dia bayar bonus sehingga leader-leadernya bisa tur luar negeri, bisa dapat mobil, bisa dapat rumah gitu ya bahasa biasanya. Nah, tadi sudah terbantahkan ya 100% oleh Bu Sisilia bahwa ada skema yang memang dibuat oleh multi level itu sehingga dia bisa mengalihkan dana yang untuk untuk grosir besar, grosir kecil gitu dialihkan untuk diberikan kepada para leadernya. Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungannya. Dia aja yang nggak ngerti sebenarnya gitu. Sama kayak kemarin, saya ada share itu di Facebook, teman-teman lihat ya. Ketemu dengan Pak Dewo. Jadi beliau, saya bahagia sekali bisa ketemu dengan beliau. Beliau ngajak saudaranya dan saudaranya bilang sebenarnya saya sangat suka dengan produk lokal, beliau bilang ya, tapi satu sisi kenapa MLM ya, beliau bilang gitu. Ya sedikit akhirnya saya bukakan seperti yang dibilang Bu Sisilia itu endingnya apa? Endingnya akhirnya dua-duanya join paket bisnis, ya kan? Gitu. Jadi kita harus punya keyakinan diri pada diri sendiri dulu, tidak wanti dengan kata-kata MLM, terus kita bisa menjelaskan dengan logis, dengan tepat di mana kita sebenarnya berada. Seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan nggak dari materinya Bu Cecilia tadi, teman-teman? Aman ya? Aman ya, oke. Terkait dengan itu nih, teman-teman, terkait dengan itu tadi Bu Sri jelaskan kita berada di kuadran kanan. Berarti kita bukan karyawan ya. Jadi teman-teman sekarang posisinya di bisnis ini adalah bukan seorang karyawan gitu. Karyawan bayangannya kan kita ikut perintah, ikut instruksi dari atasan gitu kan. Disuruh ini kita jalan, disuruh itu kita jalan. Jadi tidak ada keinginan sendiri, tidak ada plan sendiri, tidak ada job sendiri. Nah, itu karyawan, teman-teman, ya. Jadi kita bekerja by perintah gitu ya, by motivation gitu. Nah, kalau bisnis kuadran kanan itu it's my own business. Ini adalah bisnis kita sendiri. Ya. Ini bisnis kita, perusahaan itu sifatnya hanya menyediakan produk dan sistem. Ya, tetapi 100% kita seperti apa maunya bisnis ini adalah hasil dari kreatif kita sendiri. Seberapa profesional kita berada di bisnis ini, gitu. Saya nggak mau bilang bahwa bisnis jaringan itu mudah, enggak. Kecuali saya bicara dengan para member baru. Mungkin saya bilangnya gampang kok, simpel bisnis ini ngejalaninnya. Cuman cukup ngenalin saya dengan temennya Anda, terus saya prospekin, join, sederhana. Pasti saya selalu bilang begitu ya pada member baru. Ya kan, tetapi sekarang yang ada di hadapan saya ini Anda adalah member-member yang saya anggap sudah cukup lama join di Faras ya. Saya bilang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk kita bisa menjadi besar di bisnis jaringan ini. Ya, di bisnis apapun sebenarnya semua ada masalah yang sama sebenarnya. Ya, semua mempunyai problem-problemnya yang sama. Hanya bedanya apa? Kalau di bisnis jaringan itu memang secara sistem kita sudah disediakan, ya. Tadi sudah dijelasin juga sama Bu Cecilia, pendampingan dijelasin. Jadi nggak perlu kita sewa mentor lagi, mentor sudah ada. Itu mitra atas Anda siap support kayak gitu. Jadi di situ kelebihannya sehingga kita bisa meng-create bisnis kita sendiri ini dengan lebih mudah. Itulah ya. Saya tidak mengatakan ini gampang, tetapi lebih mudah dibandingkan dengan ketika kita membangun bisnis owner sendiri gitu. Kayak saya kan, saya ngebangun bisnis jaringan apotek gitu. Ya saya sendiri. Saya cari accounting sendiri, saya cari bagaimana caranya saya mendapatkan produk sendiri, berpikir sendiri. Nggak gampang, memang nggak gampang. Ya, tapi di Faras ini jauh lebih gampang. Gitu. Ya, tadi juga sudah dijelasin siapa yang kerja lebih cepat, siapa yang kerja lebih serius, itu hasilnya
lebih banyak. Teman-teman mungkin masih ingat ya, saya punya video waktu pelatihan saya yang sebelumnya. Teman-teman mungkin masih ingat, sebentar. Saya share deh. Tunggu ya. Nah, siapa masih ingat video ini? Masih ada yang ingat nggak? Saya coba share ulang ya. Akan indah pada waktunya. Hei, keong racun, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Kerja tak mau, usaha tak mau, tapi kalau bikin status dia berisi begini. Akan indah pada waktunya. Hei, keong racun, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Ayo, ada yang masih ingat itu video itu? Sudah apanya sudah bangun. Itu habis minum Gensen tuh, siapa itu Markom Paras itu. Ayo tunjukkan dirimu, cewek atau cowok. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak video itu? Ayo, masih ya. Jadi kalau masih ingat ya diingat-ingat lagi. Jadi seperti tadi Bu Cecilia bilang, siapa yang kerja lebih cepat, walaupun dia belakangan gabung, ya dia akan mendapatkan hasil lebih besar. Ibu Cecilia itu menyalip 3 leader di atasnya, ya 3 leader di atasnya. Ada Bu Roslin, ada Bu Juruswastini, ada Bu Gaura. Dia menyalip 3 leader di bawahnya. Itu masuk akal nggak? Sebenarnya kalau di ini nggak masuk akal ya, tapi di sini bisa gitu ya. Jadi itu kalau memang mau seperti itu ya, yuk bangun. Ya, kalau enggak ya berarti perbaiki tidurmu terlalu miring gitu tadi dibilang ya. Masih ingat? Ini siapa ya Bu Yurianti Fanya? Dari mana? Dari mana Bu Yurianti Fanya? Jadi dibuat happy teman-teman. Walaupun saya bilang tidak mudah, it's okay. Kita buat happy. Ya, karena memang di sistemnya kita diajarin benar. Oke, saya coba share satu video lagi. Ini teman-teman mau saya ajak goyang dulu sebentar karena ini pelatihan basic ya, nggak perlu terlalu banyak teori. Jadi teman-teman nanti boleh tanya jawab sama saya, asalkan teman-teman siap untuk bangun, nggak kebanyakan sinetron ya, siap untuk bangun dan jalanin prosesnya dengan happy ya. Ini satu siapa yang tahu TikTok ini? Ayo teman-teman, siapa yang tahu TikTok ini? Saya ajak teman-teman untuk goyang ya. Ini saya mau rekam, nanti saya akan kirimkan ke Markom biar Markom senang. Ayo, ini ada satu, saya senang lihatnya karena apa ya? Kalau teman-teman sekilas melihat TikTok ini kelihatannya ini hanya sebuah hiburan, tapi saya sering mengambil hikmah di baliknya gitu ya. Ini cowok-cowok dia berderet semua berkumpul ya, entah dia lagi sebenarnya ngapain itu. Ya, cowok mau melakukan TikTok itu sesuatu yang nggak jarang ya. Suami saya itu paling antipati lah kalau diajak TikTok, nggak mau, gue nggak mau. Tapi ini memang jadi ada orang yang mau melakukan di luar orang umum biasa lakukan ya. Jadi saya lihat terus dari soundnya juga ini teman-teman pasti sudah tahu. Jadi soundnya ini bagaimana di balik kekesalannya ya, sound ini dia harus tetap happy
gitu ya. Di balik apapun sekarang tugas, apalagi elite leader ya, saya bilang sekarang tugasnya banyak, apapun tugasnya di balik itu ya kita buat happy gitu. Coba teman-teman masih ada yang tahu nggak ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Tuh, apa dia bilang? Apa dia bilang? Bagus kan? Tidak hanya sekelebatan TikTok seperti itu. Apa dia bilang? Oke. Ya, awalnya kesel. Awalnya banyak tugas, awalnya begini begitu gitu ya. Tetapi kok tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya happy sehingga saya bisa terbang, senyum gitu ya. Akhirnya saya hempaskan lah itu semua sedih saya ya. Akhirnya dia tuh lihat wajahnya terakhir. Oke. Ayo kita bisa mulai sama-sama, teman-teman. Bisa di close beberapa, Win? Kamu bisa ambil beberapa wajah orang-orang yang menarik. 1, ada yang mau nggak ikut sama saya? Videonya di-on-kan. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kesal. Ayo, ada yang ngerti? Tidak kedengaran soundnya, Bu. Nggak kedengaran. Bentar. Kedengaran tuh. Mau joget. Nggak kedengaran. Sebentar. Kok bisa nggak kedengaran? Ya hilang Bu suaranya. Ini sudah kok mau di saya Mbak Win nggak dengar ya? Bentar, saya ulang. Berarti tadi apanya yang salah? Nih? Nggak dengar? Kecil Bu. Suaranya kurang keras. Nggak dengar? Nggak dengar? Nggak ada Bu. Sayang deh. Ya sudah kalau gitu. Enggak dengar. Nggak dengar. Saya sendiri yang dengar ini. Ya sudahlah kalau tidak mendengar berarti nanti teman-teman cari ya. Itu TikToknya bagus sekali. Jadi pokoknya pesannya begitu seperti yang saya bilang tadi. Ya, kesel boleh, merasa di prank boleh, cuman tetap happy karena sedih itu akan kita hempaskan bersama-sama. Ya, kita buat Diwali. Mau juga dia ikut. Oke lah, kita langsung ke materi ini teman-teman. Sudah habis waktu saya banyak ini. Orang ini basic training kita harus happy ya. Ini bukan acara resmi nih, kita happy ya. Next. Sedikit materi dari saya. Ya, nanti teman-teman di kolom chat silahkan diketik. Silahkan diketik ya, teman-teman apa yang mau kita diskusikan. Sedikit materi saya, ini saya mau kelanjutan dari Ibu Cecilia tadi. Ya, untuk di kuadran kanan, apa yang harus kita lakukan untuk membangun aset di bisnis Faras ini. Sorry. Saya ganti headset deh, biar bagus. Nah, ini lebih bagus ya. Mau muncul nggak, Mbak Win? Mau muncul nggak, Mbak? Mbak di komen dong, muncul nggak slide saya? Bentar. Muncul, Bu. Muncul nggih? Muncul. Oh iya. Dah ya, udah aman ya? Ya, siap. Oke, teman-teman. Terkait dengan yang dibilang Bu Cecilia tadi, kita di kuadran kanan berarti kita ngebangun yang namanya aset. Ketika kita ngebangun aset kita adalah jaringan. Ya, jadi kita harus menerapkan strategi jackpot. Ya, pernah ini ya dibahas oleh Pak Putu. Tapi saya akan lebih mendalam di leadernya nanti. Ya, jadi strategi jackpot.
Jackpot itu siapa? Ketika Anda sudah mendapatkan banyak leader di bisnis Faras ini. Itulah yang dibilang jackpot di bisnis Faras. Ya, ini ada sebuah buku dari Big L, ya. Judul bukunya How to Build Network Marketing. Dia sebut bahwa kalau kita memiliki organisasi yang isinya leader-leader, maka bisnis MLM itu akan jauh lebih mudah daripada menghabiskan hari-hari kita dengan aktivitas sama berulang dengan distributor. Kita akan memiliki waktu yang bebas, waktu freedom, ya, waktu yang bebas yang ditawarkan oleh sebuah bisnis MLM. Caranya adalah pakai waktu kita untuk build and create leaders, gitu. Ya, jadi ini apa ya, saya bilang kunci dari apa yang mau disampaikan oleh quote yang di buku ini adalah kita membangun leader, ya, meng-create leader itu di bisnis kita ini, ya, karena ini memang mungkin ada beberapa kegalauan yang ada di pikiran teman-teman, ya, kegalauan besar lah. Tidak hanya di teman-teman, mungkin di beberapa di bisnis pemain bisnis MLM, ya. Jadi ada yang bilang gini, saya sudah kerjakan loh Bu, bisnis ini sudah lebih dari tahunan gitu, tapi kok hasilnya gini-gini aja gitu, ya. Atau ada yang bilang, katanya bisnis MLM ini memberikan time freedom dan financial freedom, tapi nyatanya masih aja tuh saya nggak ngerjain, saya belum dapetin income-nya gitu. Ya, itu kan kegalauan yang biasanya. Nah, ini yang kita akan sedikit mau kupas tuntas, ya, sebenarnya, karena kunci sukses di bisnis jaringan itu sesuai dengan yang dibilang oleh di buku Big L ini adalah kuncinya create the leader, ya, teman-teman. Suaranya kecil. Benar suara saya kecil? Teman-teman yang lain gimana? Apakah suara saya kecil? Aman, Bu. Aman, ya. Baik. Oke, next, ya. Next. Nah, pertanyaan saya sekarang, teman-teman. Coba hitung. Berapa leader yang ada di jaringan teman-teman sekarang? Coba hitung, komen. Berapa? Hitung. Coba. Karena kuncinya tadi dibilang, seberapa banyak leader di jaringan Anda, segitulah besarnya nanti bisnis ini. Ya kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, coba hitung berapa? Ada yang bisa jawab, ada yang berani jawab, atau nggak berani Anda menuliskan? Belum berani menuliskan. Ayo ketawa. Hai, Ibu Christine, mantap nulis 5. Ayo, ini yang penting ada keberanian nulis tuh. Saya yakin ada beberapa teman-teman yang belum berani menuliskan dirinya punya leader di bawahnya. Ayo, Bu Gensiana 1, belum ada, tuh kan? Ada yang belum berani menulis. Coba tulis dulu, ada yang berani nulis nggak? Calon leader saya ada 5 orang. Calon leader lalu ngeles nih. Calon leader yang belum leader. Oke, ya. Jadi dari pengalaman saya bilang, ketika teman-teman bilang punya satu leader, itu teman-teman sudah orang yang beruntung sekali di bisnis jaringan. Ya, secara finansial itu teman-teman sudah luar biasa. Satu aja saya bilang leadernya, secara finansial itu sudah luar biasa. 1. Ketika teman-teman bilang punya leader 2 atau 3, teman-teman bisa kaya raya di bisnis ini. Bisa kaya raya di bisnis ini. Tetapi ketika teman-teman sudah bilang, teman-teman punya leader 4, 5, 6, 7, atau yang bilang 10, saya yakin teman-teman salah hitung. Salah hitung nggak sih? Yakin? Iya, saya yakin teman-teman salah hitung. Kenapa? Iya, bisa jadi mereka itu bukan seorang leader, tetapi hanya good people, good member, bukan seorang leader. Kita akan bahas, ya, kita akan bahas ini. Oke, next.
Sampai sini gimana? Masih aman, teman-teman? Masih aman ya? Oke. Good people, di sini saya kategorikan mereka adalah distributor. Distributor itu bahasa kasarnya mereka masih tipe seorang penjual di bisnis jaringan ini. Ya. Jadi di sini saya akan coba berikan gambaran beda seorang distributor dan seorang leaders ya, teman-teman. Pertama, seorang distributor atau pedagang lah, pedagang ya, distributor, mereka adalah seorang professional quitters. Jadi artinya orang-orang yang gampang sekali menyerah. Ya, teman-teman. Sebenarnya orang-orang seperti itu memang tidak hanya di bisnis saja ya, mereka punya gampang give up, gampang nyerah. Mungkin juga di kehidupannya sehari-hari mereka juga punya kebiasaan seperti itu. Ya, apakah mereka nyerah ketika pengen punya body yang six-pack misalkan, atau hubungannya dengan relasinya juga give up, hubungan secara personalnya bisa jadi, atau mungkin banyak hal ya, sekolahnya yang dia give up bisa jadi kan, atau dia sudah punya target resolusi tahunan tapi dia nggak jalankan, dia nggak teruskan, bisa jadi. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang suka berhenti di tengah jalan, rata-rata seperti itu ya. Terus bedanya kalau seorang leader, teman-teman ya, seorang leader dia punya goal sendiri. Dia punya goalnya sendiri dan akan terus berusaha dan terus berjuang untuk dia bisa mempertahankan bisnisnya apapun situasinya tanpa alasan. Intinya orang-orang yang sangat-sangat susah untuk menyerah. Ya, tidak gampang untuk give up gitu, ya. Terus yang kedua, bedanya seorang distributor itu rata-rata come and go ya, datang dan pergi. Oh, bergema suara saya? Oh, banyakan datang dan pergi ya. Ya mungkin ada member baru yang teman-teman pasti ngalamin ini ya, masuk keluar tidak komit lah gitu kan. Ada yang mereka baru join beberapa bulan terus sudah pindah, ngelihat tetangga sebelah dia ditawarin, ternyata dibilangnya lebih hijau di situ gitu misalkan, sehingga mereka berpikir untuk pindah. Ya, jadi orang-orang yang datang dan pergi ini rata-rata mereka punya mental yang tidak nyaman dengan perubahan. Ya, orang-orang yang takut akan perubahan. Misalkan perusahaan kadang-kadang sistemnya ada sedikit perubahan atau ada sedikit kebijakan, gitu. Sudah mulailah mereka merasa nggak cocok, nggak nyaman, udah mulailah melirik yang lain, gitu. Ya, beda ya. Kalau seorang leader, ya, jadi hal-hal seperti itu tidak begitu berpengaruh buat dia karena tadi dia memiliki goal sendiri di bisnis ini ya. Orang-orang seperti ini biasanya lah orang-orang yang loyal sekali baik terhadap mitra atasnya dan terhadap perusahaan, terhadap company ya. Terus perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga adalah nih. Seorang distributor itu saat upline atau mitra atasnya nggak ada, dia juga nggak ngejalanin bisnis ini, ikut diam-diam aja gitu. Jadi modelnya itu ingin terus disemangati, ingin terus dimotivasi gitu ya. Pokoknya terus saja ditarik-tarik oleh mitra atasnya. Ya, pengennya dia seperti itu. Tetapi seorang leader, teman-teman, ya seorang leader, dia malah senang ketika mitra atasnya lagi absen atau lagi nggak ada, karena dia berpikirnya dia itu bisa mengupgrade ya kemampuan leadership-nya dia. Ya, dia akan tetap menjaga timnya
dia akan tetap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh timnya secara mandiri. Ya, tanpa motivasi, tanpa semangat oleh mitra atasnya lagi. Dia sudah memiliki planning dan cara kerjanya sendiri. Jadi kapan ada promo dia infokan ke timnya, kapan ada pelatihan dia secara mandiri sudah bisa menginfokan ke timnya. Gitu ya. Jadi ini bedanya, teman-teman. Nah, coba sekarang teman-teman yang tadi sudah ketemu 6 atau 7 atau 5 itu coba cek. Coba cek. Dia di distributor termasuk apa leaders? Ya, atau good member saja? Coba. Ya, tentu kita semua berharap ya di jaringan kita itu lebih banyak leadernya dibandingkan dengan distributornya. Tetapi kenyataannya kan memang tidak seperti itu ya, teman-teman. Di jaringan kita itu sudah pasti yang banyak itu pemakai dan penjual. Leader itu sangat-sangat jarang, teman-teman. Bisa tadi itu bilang 1 itu sudah sangat luar biasa. 2, teman-teman bisa kaya raya. Di atas itu bisa jadi salah hitung. Coba cross check lagi. Cross check lagi gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika di jaringan kita lebih banyak pemakai dan penjual atau distributor, pertanyaannya, bagaimana caranya kita sekarang mendapatkan leader itu? Ya, agar secepat mungkin sesuai dengan janjinya tadi, bisnis kuadran kanan, itu kita bisa mendapatkan financial freedom dan time freedom gitu ya, kebebasan waktu dan kebebasan uang. Bagaimana caranya kita sekarang untuk mendapatkan leader itu? Coba, ada yang bisa sharing dengan saya? Ada yang bisa sharing nggak dulu? Saya stop dulu deh. Sampai sini ada yang bisa sharing? Belum? Belum ya? Kalau saya bilang ada 2 ya, teman-teman. Kalau saya bilang ada 2. Next slide. Oke. Bagaimana caranya mendapatkan leaders? Ya, 1, kita nyomot. Nyomot memang seorang pemain MLM. Ada nggak? Ada. Memang ada, di jaringan saya juga ada. Tetapi teman-teman persentasinya itu biasanya kecil. Makanya jarang kita bisa nyomot lah istilahnya begitu. Ya, karena memang persentasinya kecil yang bisa kita nyomot. Ya. Yang kedua, kalaupun kita dapat, yang terjadi biasanya walaupun tidak semua ya, kita dapat yang nggak loyal. Kita dapatnya yang nggak loyal. Karena apa? Realitanya tadi kan ketika dia sudah ikut bisnis jaringan yang lain, terus kita tawarin, di bisnis saya lebih bagus loh, sistemnya lebih bagus, bonusnya lebih bagus. Yuk ikut di saya. Ya kita sedikit tawarkanlah dengan janji bla bla bla. Mungkin kita tawarin ada mitra bawahnya atau apanya gitu kan. Berarti kan orang ini kita berhasil bujuk, ya. Nah, orang-orang seperti ini ketika dengan gampangnya kita bujuk dia, suatu saat dia juga akan dengan gampangnya juga dibujuk oleh bisnis yang lain. Ada masanya itu akan terjadi seperti itu. Makanya saya bilang, ada kemungkinan kita tidak mendapatkan orang-orang yang loyal gitu, walaupun tidak semua. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita untuk mendapatkan leader di jaringan kita adalah apa? Seperti yang tadi dibilang di awal di buku di buku tadi itu, siapa namanya pengarangnya tadi lupa saya. Ya, dia bilang apa? Satu-satunya cara adalah meng-create, teman-teman. Kita create leader ini dari awal. Ya. Jadi memang orang-orang yang kita mau create ini memang orang-orang yang tidak berpengalaman di MLM sama sekali. Tetapi jika mereka mau maju, kita ajarin dari nol, dari orangnya tidak tahu apa-apa, ya
akhirnya kita dampingi sampai mereka benar-benar bisa dan sukses menjadi seorang leader. Di saat itu otomatis dia juga akan bisa menduplikasikan kemampuannya dia ke mitra-mitranya dia, teman-teman. Ya, jadi proses ini memang memakan waktu, iya. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, saya nggak tahu. Ya, pokoknya buat mereka itu ya benar-benar nempel sama kita, benar-benar nempel. Jadi benar-benar mereka bisa mengikuti cara berpikir kita. Pokoknya mirip-mirip lah kita pola pikirnya dengan dia. Gitu ya. Ketika kita presentasi, dia tempel kita. Jadi gaya-gaya presentasinya itu mirip-mirip lah. Dan dia sudah bisa intinya mempengaruhi orang sama seperti kita gitu. Ya, memang untuk bisa seperti itu memang butuh waktu yang luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang. Karena ini butuh waktu, ya, ini ya. Nih, sorry sebentar. Saya share. Sorry teman-teman, kayaknya ada masalah tadi ya. Kelihatan nih Mbak Win? Udah? Kelihatan? Ya, tadi di HP saya hilang dia. Oke ya, jadi karena tadi kita butuh waktu untuk meng-create leader itu. Nah, sekarang teman-teman harus bisa melihat orang-orang seperti apa sih yang kita siap untuk kita investasikan waktu kita, sehingga harapan kita ketika orang ini akhirnya menjadi leader, kita target kita untuk mendapatkan financial freedom itu terpenuhi gitu. Ngerti nggak maksud saya? Kita kan punya target nih ya dalam bisnis Paras ini. Misalkan saya mau mungkin 10 tahun ke depan saya udah nggak 100% lagi pegang bisnis tapi jaringan saya jalan gitu. Berarti saya bisa jalan-jalan kemanapun tanpa harus terlalu ruwet lagi gitu kan. Punya target mau 5 tahun, mau 3 tahun silahkan. Ya kuncinya kan tadi kita ngebangun leader. Tetapi teman-teman tahu ketika kita ngebangun leader kita butuh waktu. Ya minimal 1 tahun lah itu. Kalau kita salah megang leader, megang orang yang mau kita dampingi selama 1 tahun, fatal akibatnya. Sudah terbuang waktu kita 1 tahun itu. Ya kan, karena waktu itu nggak bisa kembali. Waktu itu terus berjalan. Jadi apa yang terjadi? Target awal kita untuk kita bisa mendapatkan financial freedom misalkan 5 tahun, itu akan molor lagi. Ya kan? Baru 1 orang yang kita dampingi salah. Belum 2, belum 3. Berapa waktu sudah molor? Makanya pertanyaan besar di awal itu saya sudah kerjain bisnis ini bertahun-tahun tapi kok masih seperti ini itu. Seperti itulah kondisinya. Ya, teman-teman harus bisa berpikir itu. Jadi PR kita berikutnya adalah ya kan? PR kita di mana kita bisa menemukan bibit-bibit seorang potensial leader. Ya, di mana? Terus yang kedua, apa yang harus kita ajarkan di saat kita sudah menemukan bibit itu? Apa yang harus kita ajarkan? Itu teman-teman harus tahu. Jangan sampai kita udah nemu tapi kita bingung apa yang kita mau ajarkan. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengajarkan itu juga teman-teman harus bisa ya. Nah, itu 3 hal yang harus kita tahu dan kita bahas habis ini. Sebelum kita bahas itu, sedikit ya ada sedikit ciri lah ini ya. Kalau seorang leader, kok teman-teman tahu seorang leader itu, teman-teman lihat lah yang sudah berhasil di bisnis jaringannya. Ya, dia itu adalah orang-orang pembelajar, haus selalu akan ilmu, mau terus lebih baik. Ya, disuruh ikut pelatihan nggak pernah bilang, nggak pernah banyak alasan. Ya, pokoknya ikut. Disuruh nonton One Apps, pokoknya nggak pernah alasan. Saya mau inilah, mau itu nggak pernah.
karena dia memang seorang professional student ya, seorang pembelajar lah saya bilang. Ya, yang kedua, ciri-cirinya adalah seperti tadi, dia adalah orang-orang yang mau melakukan bisnis ini tidak harus dijapri, tidak harus didikte gitu, tidak harus dicek, tidak harus dimotivasi. Terus yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menghandle sebuah problem gitu. Pernah nggak teman-teman punya orang, member, ya ketika produknya belum nyampe komplain ke kita? Ya kan? Ketika misalkan ada apa ya, salah kirim, misalkan komplainnya ke kita gitu. Pokoknya dikit-dikit komplainnya ke mitra atasnya. Ya, berarti orang-orang itu bukan tipe seorang leader. Seharusnya cara berpikir seorang leader ketika dia tahu bahwa itu adalah hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh mitra atas. Itu bagaimana mitra atas kan sama dia seorang member juga. Bagaimana dia bisa ngecek produk belum tiba? Itu kan urusannya CS kantor pusat. Iya, jadi gitu. Ketika kita melempar masalah itu ke mitra, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seorang leader dia akan mencari solusi atas problemnya. Dia akan langsung chat ke CS dan mencari tahu. Pokoknya orang-orang yang punya kemampuan untuk menghandle problem lah, saya bilang, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, teman-teman, kalau dia masih begitu, berarti dia bukan calon orang yang bisa kita dampingi ya. Jadi mereka tipe-tipe seorang distributor masih gitu. Jadi kita udah bisa melihat lah mana sih member kita yang potensial bisa saya dampingi dan menjadi seorang leader, mana sih, oh ini masih komitmennya seorang distributor aja gitu. Jadi bisalah teman-teman sudah bisa menilai. Ya, gimana? Sampai sini? Ada yang tanyain nggak sampai sini? Ya, atau saya kasih deh ini juga tipsnya ya, bagaimana menemukan seorang potensial kandidat seorang leader. Ya, agar teman-teman bisa langsung sesuai target ya ngejalanin bisnis ini gitu. Ya, enggak, kita juga kadang merasa capek ya, udah kita dampingi ujung-ujungnya begini begitu gitu. Ya, jadi itu kita bisa melakukan observasi. Observasi misalkan gini. Jadi kita melihat orang ini lebih banyak bicara atau lebih banyak actionnya? Ya, lebih banyak bicara atau lebih banyak actionnya? Oke, siap Bu. Saya siap. Saya kejar target lah. Saya tembus di bawah saya 5 orang nanti datang ke Bali gitu. Ya, diajak meeting Zoom nggak mau. Diajak susun strategi ogah-ogahan. Ya, berarti actionnya orang ini lebih sedikit daripada omongannya. Dengan begitu kita bisa mengobservasi, oh berarti orang ini bukan kandidat saya. Gitu. Ya. Terus bagaimana caranya? Action seperti apa dari member teman-teman yang teman-teman bisa melihat, oh ini adalah calon leader. Orang-orang yang tidak pernah terlalu banyak mengeluarkan alasan lah terhadap apa yang kita coba untuk dampingi gitu. Ya, kita coba dampingi, yuk nonton One Apps yuk, video sekian, halaman sekian, atau kita coba dampingi, yuk ikut Zoom ini. Mereka orang-orang yang ya siap, bahkan bilang besok ya saya punya banyak sekali member seperti itu. Saya kasih waktu teman-teman review ini ya, saya kasih waktu 2 hari, coba selesaiin, nanti saya cek gitu. Belum 2 hari, nanti malamnya aja udah beres. Ya, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang siap kita dampingi, orang-orang yang siap kita akan habiskan 1 tahun waktu kita sampai orang itu jadi. Pokoknya bor dia terus sampai dia bisa seperti apa yang kita bisa gitu. Kita bor orangnya terus. Karena kita tahu dia
kandidat yang potensi sekali. Atau cara kedua, bagaimana caranya? Dari awal gabung kita sudah bisa, teman-teman, sebenarnya ya. Di awal gabung saat dia memutuskan untuk join itu, ya kita sudah tanyakan tujuannya Anda gabung apa sih? Oh, saya suka jalan-jalannya, Bu. Saya pengen sering jalan-jalan di Faras gitu. Oh, saya mau nambah-nambah penghasilan di Faras. Atau saya I'll do the best lah, saya coba yang terbaik lah gitu. Ya bahasanya keren kan? I'll do the best, saya coba yang terbaik. Sebenarnya itu bukan komitmen yang 100% juga sebenarnya teman-teman. Ya kan? Saya nambah-nambah penghasilan deh Bu gitu. Ya, saya jalanin saja dulu lah, nanti seperti apa hasilnya ya. Nanti sambil berproses lah gitu. Bahasanya memang bagus kan? Cuma sebenarnya orang-orang itu belum komitmen. Nggak ada komitmen. Bukannya nggak ada, belum komitmen. Ya, yang komitmen seperti apa sih yang sebenarnya kita cari itu mungkin ya pertanyaan teman-teman. Ketika ada yang bilang, saya harus berhasil di bisnis Faras ini. Saya harus bisa menjalankan seperti apa yang Ibu jalankan. Saya harus bisa setahun ini minimal penghasilan segini. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang komitmen dan teman-teman wajib dampingi. Habiskan waktu 1 tahun itu benar-benar bor orang ini, teman-teman saya bilang. Bukannya orang-orang yang belum komitmen tadi itu kita nggak dampingi, bukan. Jangan juga. Belum tentu dia di awal nggak komitmen, di akhir dia bisa jadi dia akhirnya komitmen karena berproses itu. Tetapi karena di awal dia belum komitmen, kita juga jangan terlalu berkomitmen juga dengan dia gitu loh. Ujung-ujungnya kita yang kecewa. Makanya banyak orang yang bilang, duh saya udah dampingi dia capek-capek ternyata gini. Akhirnya dia down sendiri karena Anda tidak bisa melihat orang itu belum komitmen, Anda komitmen. Misalkan gini, yuk saya bantu Anda presentasi semangat sendiri. Ujung-ujungnya dia, dah nggak jadi dah, ternyata saya diajak suami jalan. Astaga gitu kan. Sebenarnya orang-orang yang belum komitmen itu mereka tipe distributor, teman-teman. Mereka juga belum butuh waktu kita 100% sebenarnya karena mereka belum punya komitmen 100% itu. Makanya yang siap komitmen kita dampingi 100% juga siap komitmen. Nah, di situ teman-teman bisa menjaga mental dan akhirnya running well di bisnis ini gitu. Sampai sini paham nggak ya, teman-teman ya? Slide saya habis nih. Tuh. Habis kan? Saya bilang nggak banyak kok slide saya, tapi saya harap dari sini teman-teman terbukalah ya pikirannya karena memang seperti itu realita yang terjadi. Ada pertanyaan nggak? Mungkin untuk kesimpulan nanti saya ada sedikit yang mau saya sampaikan juga. Ada yang mau sharing terkait apa yang saya sampaikan? Coba. Ada nggak? Coba bisa ditulis di kolom komen. Atau teman-teman di lapangan ada punya kendala sama ngejalanin ini sehingga nanti kita bisa kaitkan. Itu makanya saya bilang calon leader saya yang ada 5 gitu. Oke, berarti profesional. Jadi apa tadi istilah saya kandidat yang profesional yang bagus ya, berarti Bu Christine ya. Kandidat yang bagus berarti ya. Ada yang mau sharing nggak? Kira-kira sampai sini teman-teman. Ini materinya memang agak berat ya. Kalau saya bilang berat ya agak berat memang karena teman-teman harus saya ajak berpikir ke arah situ gitu. Kalau enggak akan berkutat di situ-situ aja. Iya. Iya kan? Jadi bagaimana kita bisa menggiring mitra kita ini untuk mulai berpikir. Ketika ada masalah, kita mulai ajak dia menggiring berpikir. Kalau kamu punya pola pikir seorang leader, harusnya seperti ini. Tetapi kalau pola pikir kamu masih seorang distributor, oke lah, kamu masih di sini, nggak apa-apa. Silahkan masih berproses gitu. Saya kasih beberapa contoh lah, misalkan ya. Saya ada catat beberapa contoh kasus, misal. Seperti tadi kan, udah saya ceritain. Ada yang bilang soalnya upline saya nggak support Bu, atau dia bilang upline saya pindah ke multi level lain gitu, ya. Jadi kita giring opininya. Jika Anda punya
sebaiknya seperti apa sih menggiring opini itu, teman-teman? Kalau boleh saya tahu, ada yang bisa sharing nggak? Apakah kita dikte gitu? Sebaiknya dengan contoh ya, sebaiknya dengan contoh kasus-kasus yang terjadi. Jadi dia merasa realita gitu, bukan sesuatu yang di awang-awang, hanya teori. Ya, jadi sama kayak saya bilang ya, banyak upline di jaringan saya, banyak mitra atasnya yang di jaringan saya itu nggak begitu perhatian ya. Ya mungkin mereka punya kesibukan atau mungkin mereka masih PNS atau apa. Jadi tapi buktinya berhasil kok, buktinya masih bisa dia sukses sendiri gitu. Karena dia punya, karena kita mulai berusaha giring mereka ke setiap support system yang dibuat oleh perusahaan Paras gitu. Jadi kita giring mulai ketika Anda berpikir seorang leaders gitu. Iklan lewat. Kita ketika berpikir seorang leaders, ini adalah bisnis Anda. Ya, apapun yang terjadi dengan mitra atas itu bukan hal yang menjamin kesuksesan, gitu ya. Ada mitra atas, bersyukur. Nggak ada mitra atas, itu adalah kesempatan buat kita menggali diri kita. Gitu. Ya, jadi ketika Anda berpikir seorang leader begitu, tapi ketika Anda berpikir seorang distributor, ya udah, mentok akan sampai di situ. Tidak akan bertumbuh. Contoh lagi ya, saya bilang, pernah juga ini saya mengalami kasus. Jadi sebuah acara seminar offline gitu ya. Jadi acaranya itu pokoknya tidak dipersiapkan dengan bagus lah gitu pokoknya ya. Jadi ada mitra saya, dia ngajak undangan ya, dia ngajak undangan. Nah, pokoknya acara ini saya bilang banyak minusnya lah ya. Mulai dari sound yang nggak jelas, terus mulai dari ada peserta yang ngajak anak dibiarkan ribut gitu ya. Bukan anak sih, saya bilang masih sebelum 1 tahun ya, mungkin harus digendong sama ibunya gitu. Pokoknya ribut lah gitu ya. Jadi mitra saya ini dia komplain kok acaranya begini-begini sih. Jadi kan mitra bawah saya ini nggak nyaman gitu. Akhirnya undangannya dia keluar, teman-teman. Keluar dari acara. Jadi dia keluar gitu, undangannya keluar ya. Akhirnya saya bicara sama mitra saya ini. Saya bilang, kamu kebayang nggak? Ya, anggaplah sekarang mitra bawah kamu itu sekarang nggak keluar, nggak komplain. Apa ya saya bilang istilahnya, saya anggaplah sekarang mitra bawahnya kamu yang tadi keluar itu ya tetap berada di bisnis ini. Kamu bisa kebayang nggak ketika ke depannya dia menghadapi beberapa masalah di bisnis ini, kamu yakin nggak orang ini akan tetap bertahan bersama kamu di bisnis jaringan ini? Kalau cara berpikir seorang leader seperti itu, hanya dengan anak kecil yang ribut segitu aja, terus MC-nya tidak profesional segitu aja, dia sudah tidak mempertahankan keinginannya untuk tahu bisnis ini dengan detail dan untuk membuat impiannya di bisnis waras. Apakah Anda ingin mempertahankan orang seperti ini? Kalau cara berpikir seorang leader seperti itu. Ya, jadi itu contoh kasus yang saya bilang. Makanya mulailah teman-teman belajar di situ, mendampingi mitranya untuk mulai bisa kita pelan-pelan meng-create leader ini di bisnis kita. Seperti itu. Ya, ini ada yang bertanya nih. Bu Merlina Situmorang, saya pengen banget Bu punya 1 orang leader yang benar-benar komit Bu, punya tanggung jawab yang benar-benar oke. Seperti yang saya bilang tadi, bagus. Semua orang pengen seperti itu Bu, karena kita maunya aset kita bertumbuh kan, jaringannya bertumbuh gitu.
Oke, ada kasus serupa seperti ini ya. Dia bilang begini, member salah satu, saya saking banyaknya member ya, kayaknya udah berbagai macam kasus ada di grup saya. Berbagai macam kasus. Salah satunya ya seperti itu. Dia bilang gini, Bu, mitra saya pada nggak jalan ya, mitra saya kok pada nggak aktif di grup. Saya bilang, ketika Anda mau berpikir menjadi seorang leader gitu, ya itu like father, like son, gitu ya, ada istilah begitu ya. Gurunya kencing, gimana sih? Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari gitu. Like father, like son gitu ya Mbak Dewi, betul ya? Ya kita harus melihat dulu seperti apa Anda menjadi seorang leader di bisnis ini ya, seperti itu juga mitra Anda. Coba cross check diri, apakah Anda sudah aktif juga di grup? Apakah Anda juga datang setiap pertemuan? Ketika Anda tidak melakukan itu, jangan pernah berharap mitra bahwa Anda juga melakukan itu. Seperti itu. Saya ingin mendapatkan seorang leader, Bu. Oke, siapkan diri Anda dulu menjadi seorang leader. That's it. Ya, seorang leader itu sebelum menjadi seorang good leader, dia adalah seorang good follower. Ya, teman-teman saya bilang, dia akan mengikuti semua arahan yang dipandu oleh mitra atasnya tanpa apa namanya, Win? Tanpa banyak alasan. Tanpa banyak alasan, dia akan mengikuti. Seperti itu. Ya, ketika dia sudah sebagai good follower, di situ dia akan mulai bertumbuh menjadi seorang leader. Di saat Anda menjadi seorang leader, di saat itulah Anda akan bisa meng-create sendiri leader-leader Anda di bawah. Gitu. Ya, nggak butuh banyak leader kok di bisnis ini. Cukup hanya 3 saja, teman-teman. Cukup hanya 3 aja, nggak butuh banyak. Anda mau membangun itu 5 tahun, wajar. Wajar, saya bilang. Saya bertumbuh di bisnis ini sampai saya bisa mengerti 100%. Belum sampai saat ini pun belum. Saya bilang, belum. Ya, jadi hanya butuh cari 3 orang saja dengan yang saya bilang tadi. Jadi saya buka sekarang ya mindset teman-teman seperti itu. Oke ya, berikutnya Dewa Gede. Ini Pak Dewa Gede dari mana ya? Apa yang Pak Dewa kemarin? Ya. Oh, ini teman-teman yang saya ceritain tadi, berarti beliau tadi dengerin apa yang saya omongin. Oke lah, siap, sukses semua ya. Apa yang Ibu alami, yang Ibu alami yang mengubah Ibu dari sebelumnya seorang distributor konsumen berubah menjadi seorang leader, sharing apa yang menjadi titik pentingnya perubahan berpikir apa yang terjadi. Oke. Seperti yang saya tadi bilang di awal, nggak ada yang bisa mengubah diri kita. Ya, even itu Pak Putu sendiri nggak akan bisa. Komitmen terhadap diri kita itu yang berhasil mengubah saya akhirnya mau menjalankan bisnis jaringan ini. Saya di awal, karena saya hanya cinta dengan produknya, nggak ada keinginan untuk menjalankan bisnis ini. Sampai suatu titik saya ditelepon oleh Pak Dewo, manajer operasionalnya perusahaan Faras. Dia telepon saya waktu itu, dia bilang, Ibu, ini poinnya besar, hanya tinggal hitungan 4 atau 5 poin kayaknya, Ibu sudah bisa mendapatkan sepeda motor di bisnis Faras. Saya bilang, apa itu? Apa itu bisnis? Apa itu poin? Saya bilang gitu. Apa itu caranya ngatur jaringan? Kok saya bisa dapat motor? Saya bilang, iya Bu, besok saya jelasin. Pokoknya Ibu bisa nggak dapat 5 poin sampai akhir bulan. Kalau Ibu bisa dapat 5 poin, saya bantu nanti Ibu harus taruh poin itu di mana, sehingga Ibu bulan depan bisa cair bonus sepeda motor. Astaga, saya bilang, kok bisa ya gitu kan? Ternyata Faras ini ada bisnis seperti itu. Akhirnya saat itu saya karena penjualan cukup besar ya waktu itu, akhirnya saya penuhi poin itu. Akhirnya Pak Dewa waktu itu bilang, Ibu ini saya inputin di sini, Ibu tinggal transfer aja. Betul loh teman-teman, akhirnya saya akhir bulan diumumkan, Ibu Aninda Sadiprani dapat
sepeda motor dari bisnis ini. Gitu. Saat itu saya belum juga teman-teman berkeinginan untuk tahu detail bisnis ini, belum juga. Walaupun saya sudah diumumkan mendapatkan sepeda motor. Akhirnya titik di mana saya diundang oleh Pak Putu ke sebuah acara. Waktu itu kayaknya STV ya pertama kali waktu itu di Bedugul. Saya diundang waktu itu. Di sana saya benar-benar saya bilang saya melihat di acara itu, acara yang didatengin oleh seluruh reader dari Sabang sampai Merauke, harusnya di acara itu kan event untuk bisa menggemakan semangat gitu kan. Paras ini bonusnya sekian, jaringannya sekian, jadi keuntungannya segini. Pak Putu harusnya memotivasi dengan bonus-bonus gitu kan, biar. Tapi saya lihat di sana Pak Putu nggak begitu banyak bicara tentang sistem dan bonus. Beliau bahkan saya lihat lebih banyak bicaranya tentang bagaimana kita menjadi orang yang tidak melupakan sejarah di bidang pengobatan. Satu itu. Terus yang kedua, bagaimana kita bersama-sama membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Bagaimana kita bersama-sama bisa membentuk jutaan orang yang memiliki bisnis sendiri di bisnis Faras ini. Jadi tanggung jawab terbesar kita selama kita masih hidup, selama kita punya keahlian, sampai itu tidak bermanfaat, hidup Anda nggak ada gunanya. Saya hati ini udah saya bilang, kok ketampar gitu loh teman-teman. Saya ngerasanya, saya tuh di sini disuruh datang, saya pikir untuk tahu bagaimana sistem bonus aturannya, terus bagaimana saya bisa menjalankan bisnis ini. Jadi itu acara 3 hari, 3 malam, 4 hari, saya nggak dapatkan hitungan pohon-pohonnya itu, saya nggak dapetin. Astaga, saya bilang. Tapi di situ hati saya itu udah nggak saya bilang udah nggak bisa dipungkiri, saya harus ikut pergerakan Pak Putu. Saya bilang seperti ya Pak Putu bilang, kamu punya kemampuan gitu loh, sama kayak saya orang apoteker, saya punya lumayan ya kemampuan di situ. Saya nggak manfaatin di situ, lebih banyak untuk meng-create orang, mengajarin orang bagaimana cara hidup sehat, bagaimana dia mencintai tubuhnya lagi, terus dia mendampingi orang-orang di sekitarnya untuk bisa sehat. Kayak saya dibukakan gitu loh. Makanya akhirnya datang dari STP, saya komitmen 100% dengan diri saya mau tahu hitungan detailnya ini seperti apa. Di saat saya tahu hitungan detail ini seperti apa, saya akan bisa fokus menjalankan bisnis ini dengan baik, dan saya akan bisa membuka peluang usaha untuk orang-orang di sekitar saya dengan baik. Ketika saya nggak ngerti hitungan bisnisnya, marketing plan-nya seperti apa, bagaimana saya bisa cerita? Bagaimana orang bisa join di bisnis ini karena Anda ditanya bonusnya apa, nggak ngerti. Bagaimana hitungannya, nggak ngerti. Nggak akan pernah bisa, walaupun dalam hati Anda masih munafik ya. Saya orang apoteker, saya bekas manajer di rumah sakit. Saya pemilik apoteker jaringan. Ya, kalau itu masih dipertahankan ya nggak akan pernah bisa gitu. Makanya benar-benar saya lepas jubah baju saya, ya saya siap untuk mengikuti apapun instruksi Pak Putu. Setiap acara saya ikuti, benar-benar di situ merubah saya yang awalnya memang orang yang sangat-sangat jaim, ya, mengagung-agungkan posisi saya. Saya adalah dari rumah sakit ini, di rumah sakit itu, gitu kan. Saya adalah mantan ini, mantan itu benar-benar saya tinggalkan. Ya, saya balur-balur di lapangan, saya pegang orang sakit, ya, saya pegang kakinya, itu bukan hal yang mudah loh, teman-teman. Bukan suatu hal yang mudah. Tapi kata-kata Pak Putu itu saya nggak pernah lupa sampai sekarang, waktu di STV itu. Nggak pernah lupa. Kamu punya kemampuan, tapi kamu tidak memanfaatkan untuk apa? Itu, ya. Akhirnya saya mulai mendapatkan bonus 25 juta, 50 juta. Paling gede waktu itu saya dapatkan 50 juta memang ya waktu itu. Sudah saya berjalan di tahun ketiga kalau nggak salah.
penghasilan saya sudah segitu. Akhirnya saya lihat Pak Pase naik ke panggung waktu acara STP yang keberapa gitu. Saya lihat Pak Pase naik ke panggung. Terus beliau umumkan income-nya di Faras 100 juta. Saya dalam hati berpikir, astaga, ada tuh orang penghasilan 100 juta di dunia ini, saya pikir. Dari kecil, saya nggak pernah tahu ada orang penghasilan 100 juta. Sampai saya menjadi seorang, saya bilang, apoteker penanggung jawab sebuah instansi rumah sakit. Saya tak pernah tahu. Bahkan atasan saya aja yang sudah hampir pensiun, yang sudah hampir 50 tahun kerja, nggak ada penghasilan segitu, gitu ya kan? Jadi di sana alam bawah sadar saya tembus, teman-teman. kayak tembus limit gitulah bawah sadar saya. Ibu Sadiplani, ada loh orang yang penghasilan 100 juta. Dia bisa, kamu masa nggak bisa? Itu titik saya akhirnya bulan depannya saya tembus 100 juta. Astaga, saya bilang. Ini benar-benar apa ya? Saya benar bersyukur di bisnis Faras ini, teman-teman. Kalau saya dari dulu ikut hampir semua bisnis konvensional dan segala macam, di Faras ini benar-benar secara kepribadian saya bertumbuh banyak sekali. Saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama, ya. Saya yakin teman-teman merasakan hal yang sama. Walaupun sampai saat ini mungkin ada yang berapa join Zoom sekarang, saya bilang penghasilannya belum besar, belum bisa diperhitungkan lah. Tetapi saya yakin teman-teman secara kepribadian, secara mental, secara ilmu itu jauh bertumbuh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin itu. Ya, karena Faras memang komitmen untuk membangun itu. Enggak mudah loh, teman-teman. Tidak mudah. Karena ini yang kita ajak ngomong ini manusia. Kecuali kita berbisnis, jual beli baju. Iya. Enggak perlu kita merubah pola pikir, merubah mindset. Orang-orang yang beli baju ke kita itu enggak perlu. Tapi di sini enggak, aset kita itu manusia. Di situ tantangan yang memang saya bilang di awal tadi, memang tidak mudah. Saya tidak mau mengatakan bisnis Faras ini mudah, nanti Anda kecewa. Tetapi orang-orang yang mau berkomitmen, memberikan komitmennya, ini solusi, teman-teman. Bisnis apa yang Anda mau kerjakan? Income bisa tembus 100 juta, Anda mau bisnis apa? Hanya ngemodal 3 juta, Anda mau bisnis apa? Carilah bisnis yang bisa memberikan kemungkinan untuk itu. Tinggal Anda perjuangkan. Saya bilang gini ya. Ya, sorry. Ini kayaknya di luar ada orang trek-trekan ini. Jadi saya bilang gini, teman-teman. Di semua bisnis itu pasti ada masalah. Di semua bisnis pasti ada masalah, tidak hanya di bisnis Faras. Ya. Sekarang masalahnya ketika di semua bisnis itu sama. Sering saya bilang sama member saya, kamu mau memecahkan masalah itu dengan siapa? Kan itu saja sekarang kan? Dengan siapa kamu mau memecahkan masalah itu? Dengan owner siapa, dengan perusahaan siapa, dengan leadermu siapa. Karena masalahmu tidak di bisnis Faras, di bisnis lain juga masalahmu akan sama. Sekarang lihat, perusahaan Faras ini seperti apa, ownernya seperti apa, ya bisa nggak memungkinkan Anda bertumbuh nggak di sini? Kalau enggak ya selesai, jangan lanjutkan. Itu aja kok, karena setiap masalahnya akan sama aja, gitu. Ya, itu ya. Jadi saya panjang lebar nih ceritanya. Bu Gensiana, saya maunya punya seorang leader yang benar-benar mendampingi mitranya, banyak pertemuan dengan mitranya. Iya, Bu. Siap. Silahkan Ibu bicarakan dengan Bu Roslin ya. Ibu sebagai mitranya Bu Roslin, silahkan Ibu bicarakan itu dengan Ibu Roslin. Mulai dari sekarang, seperti yang kita lakukan di Elite Leader, itu sudah mulai kan? Sekarang Zoom sudah terus bertumbuh. Saya habis ini jam
jam 2 kan kita targetnya ini selesai, jam 2.15 ini saya harus pergi ke Tampak Siring, teman-teman. Saya sudah ditunggu di sana untuk dengan Bu Wayan Sunyawati, ini nanti kita akan ke sana untuk melakukan pendampingan, ya, memberikan penjelasan tentang produk dan langsung balur-balur massal di situ. Jadi ketika Ibu juga siap action, orang di bawah Ibu juga siap action. Tetapi apa? Ibu harus punya planning kerja di sini. Itu penting nih. Satu lagi ya, terakhir ya, mungkin 3 menit lagi. Catatan saya, teman-teman harus punya planning di sini ya, planning kerja di sini. Apapun profesi Anda saat ini. Walaupun Anda menganggap bisnis Faras ini adalah bisnis sampingan, ya belum full time seperti saya memutuskan sekarang untuk full time. Walaupun Anda masih setengah-setengah, tetap Anda kuncinya adalah apa namanya? Halo Bu, kepental kah? Hah? Nggak masuk kan? Masuk lagi Bu. Halo Bu. Udah masuk lagi? Ya udah. Kenapa Mbak Wi? Ada petir kah Mbak Wi? Tahu keluar baru. Saking semangatnya mungkin ya. Kita lanjut ya Mbak Wi ya. Jadi lanjut. Tuh, kita harus punya RKH, rencana kerja ya. Jangan sampai, misalkan Anda ngantor nih, ya jangan sampai pulang kerja, Anda punya waktu 2 jam, tapi Anda pakai untuk yang lain-lain gitu. Dipakai untuk ngerumpi dengan tetangga, dipakai untuk ngapain lah ya, hal yang tidak perlu. Sebenarnya ketika Anda sudah punya RKH itu, oh 2 jam nanti saya harus follow up ini, saya harus bantu mitra balur-balur gitu misalnya, sebenarnya bisa Anda bekerjakan di sini part time pun bisa, asalkan punya jadwal kerja tadi. Nah, sekarang kita di Elite Leader, teman-teman, saya kasih bocoran sedikit ya. Kita di Elite Leader itu ditantang oleh Pak Putu untuk memiliki banyak kegiatan. Makanya sekarang teman-teman lihat kan, teman-teman Elite Leader itu heboh sekali. Hari ini basic training tidak hanya ada di grup kita, di grup Bu Jane juga ada. Terus ada sekarang balur Pak Kades Pariana balur-balur. Terus itu tadi Pak Wisnu satu mobil pergi kemana tadi dia bilang? Ke Jawa Timur, ke Tulungagung atau kemana itu? Jadi semua bergerak begitu luar biasa, kayaknya karena kita ditantang oleh Pak Putu sekarang untuk menyelesaikan RKH itu dengan sangat-sangat disiplin. Gitu. Makanya RKH kita udah susun bulan kemarin, sekarang tinggal kita kerjakan on time gitu. Nggak lagi kayak dulu bolong-bolong. Makanya sekarang semua bergerak rapi sekali. Heboh sekarang banyak kegiatan kan. Makassar hari ini, Makassar sekarang jam 2 mulai. Tuh Bu Murni sekarang Makassar sekarang mulai. Keren sekali teman-teman. Tinggal RKH. Teman-teman ketika belum bisa mengerjakan RKH, nggak akan pernah jalan bisnis ini. Nah, jika teman-teman mau siap mengerjakan bisnis ini, coba diskusikan apa RKH teman-teman. Gitu. Ya, kayak itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau ngomong langsung nggak sama saya? 1, 2 orang? Ini 35 bagus ya, karena di luaran banyak ada acara juga. Banyak ada acara dan ini memang orang-orang leader ya. Tanya Bu. Nggih. Nggih Pak Dewo. Ayo terus. Nggih niki saya minta sharingnya untuk kalau kegiatan balur-balur itu menggunakan Faras itu bukannya tinggi dan biaya operasionalnya seperti apa itu Bu? Balur-balur di Banjar-Banjar maksudnya nggih? Ini kan harga Faras itu mahal. Oh. Dengan balur-balur banyak. Gimana jadi biaya operasionalnya nggih? Oke, nangkep dah tiang. Oke, nggih. Sebentar ini ada Bu Ari Sunari. Ini Bu Ari ya? Bu Ari. Ikut yuk, Bu Ari. Bu Ari Sunari mau ikut nggak? Biar belajar. Oh, oke, teman-teman yang di Bali, saya bawa mobil sekarang. Kayaknya masih cukup Mbak Win ya. 1, 2, 3. Masih cukup lagi 3 orang. Jika mau hadir, kita bisa sama-sama. Jadi teman-teman bisa melihat nanti seperti apa kita proses untuk
menggemakan satu paras di satu desa yang orang belum tahu gitu. Ya, jadi seperti apa boleh ikut nanti ya, yang mau ikut tolong dijapri Mbak Win ya, biar bisa kita janjian di mana jam berapa gitu. Ya. Yang nanti ini acaranya di Tampak Siring, teman-teman, di Tampak Siring. Saya rencana sih 3:30 atau jam 4 paling telat kita sudah ada di Pasar Agung. Di Pasar Agung itu di di Pasar Agung di Denpasar lah, pokoknya japri Mbak Win ya. Pokoknya japrin deh Mbak Win ya. Di Tampak Siring, Bu. Nah, untuk besok kita juga ada jadwal di Tabanan, di Desa Kutuh. Jika yang tidak bisa hari ini, kalau mau ikut yang besok boleh. Ya, besok di Tabanan, teman-teman, di Desa Kutuh. Ya, yang di Tabanan boleh nanti kumpul di tempat saya dulu, nanti kita jalan sama-sama bareng-bareng di situ. Nah, untuk teman-teman ngejalanin bisnis Faras ini ada banyak cara. Ya, saya bilang, mau online boleh, mau offline boleh. Jadi, salah satu caranya ketika kita mau menjalankan, ya kita mau ngejalanin dengan sistem ketemu langsung dengan offline itu salah satunya menggemakan Faras di salah satu wilayah, entah itu satu RT, entah itu satu desa, atau cukup lebih besar satu provinsi gitu, satu kabupaten, satu provinsi atau satu pulau. Saya bilang wajib kita melakukan yang namanya acara. Kalau misalkan skupnya kecil, misalkan kayak satu RT atau satu desa atau satu banjar gitu, itu kita ambil namanya acara kecil, istilahnya kita itu balur-balur. Gitu. Itu paling maksimal 20 menit udah selesai. Maksimal itu. Jangan lama, orang akan bosen juga. Kalau terlalu lama orang juga bosen. Karena apa? Karena kita nggak mempersiapkan segala kondisinya dengan baik. Tempat nggak kita soalnya acara ini kan kita minjem tempat ke orang gitu. Kalau memang skupnya itu besar, misalkan provinsi atau pulau, kita mau menggemakan pulau, itu kita buat namanya acara seminar kesehatan. Jadi itu memang kita persiapkan ya teman-teman. Kayak saya tanggal 11 ini saya mau ke Mataram. Ya, ke Mataram mau ketemu dengan Bu Cecilia tadi dan Pak Gede Supariana. Jadi kita di sana itu sudah siapkan satu hotel untuk kita sewa, nanti kita undang orang untuk bisa datang ke tempat. Jadi sudah kita persiapkan baik. Nah, di situ baru kita bisa mempresentasikan pengenalan produk itu selama 2 jam. Bisa gitu. Kalau balur-balur cukup 15 menit, 20 menit sudah cukup. Ya, jadi nah sebenarnya nggak murni balur-balur saja sih, ada berapa yang harus kita sampaikan mengedukasi tentang pengobatan herbal rempah minyak ini. Nah, untuk minyaknya itu ada fasilitas memang gratis untuk minyak demo balur dari perusahaan. Teman-teman yang mau Pak Dewo tadi yang misalkan mau nanti tinggal ngisi formulir, itu bisa diberikan oleh Mbak Wiwi nanti. Tinggal ngisi formulir, karena yang mengajukan tidak boleh sembarang orang. Ya, yang mengajukan memang sudah posisi elit di perusahaan Faras. Karena butuh memang jaminan kebenaran gitu kan. Hanya elit yang benar yang boleh mengajukan dan wajib didampingi oleh elit gitu. Kecuali nanti untuk seminar kesehatan nggak usah didampingi, karena dianggap balur-balur ini masih member-member baru, wajib didampingi biar lebih terjaminlah keberhasilan acaranya gitu ya, didampingi wajib oleh elit untuk acara balur-balurnya. Tinggal ngajuin formulir, itu setiap acara teman-teman bisa mendapatkan Faras Klasik 80 ml sebanyak 2 botol. Minimal kehadiran peserta adalah 15 orang. Terus siap untuk mengirimkan foto dan video di kegiatan acara gitu. Jadi nggak usah bayar minyak untuk balurnya, tinggal teman-teman minta izin ke RT RW atau ke Balai Banjar atau ke desa untuk minjem Balai Banjarnya atau minjem tempat wantilannya istilahnya, untuk kita mengumpulkan untuk kita mengisi acara warga di situ. Misalkan warga ada acara arisan gitu, kita nompleng 20 menit. Misalkan warga ada acara senam bersama gitu, kita minta izin ke ketua senamnya, misalkan, Bu saya nompleng ya 15 menit, nanti bagus loh kita kasihkan minyak Faras gratis, nanti Ibu bisa coba, kalau cocok bagus, kalau nggak cocok nggak apa-apa kok Bu, nggak ada bayar, minta waktu 15 menit aja gitu misalkan. Kalau dikasih kan bersyukur ya teman-teman, kayak gitu modelnya ya. Teman-teman juga tidak rugi. Satu, kita
katanya Faras dari cinta untuk melayani. Itu prinsip utama Faras ya. Jadi kita niatkan memang untuk menolong. Ketika di situ kita bisa membantu orang. Oh, yang awalnya misalkan nggak tahu ada pengobatan hanya di balur, udah bosan minum obat, ya bagus ya. Semoga nanti apa yang kita sampaikan itu bermanfaat gitu ya. Kita ini apa ya? Saya sering bilang kita ini hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat manusia, teman-teman. Gitu ya, selebihnya ya kita kembalikan lagi kepada semesta, memberikan kita sebesar apa ya itu. Tapi pada prinsipnya apa yang kita lempar itu akan kembali kepada kita. Asal kita tidak dari awal sudah memplot gitu ya, memplot begitu. Kita targetkan hanya kita kembalikan lagi, gitu ya. Oke. Siap ya. Pasar Agung itu adalah Penatih. Astaga, Mak Win, dari tadi kamu ngomong Penatih nggak ingat-ingat. Di Penatih, nanti saya rencana di Penatih ketemu dengan Bu Wayan. Teman-teman janjian dengan saya di mana? Boleh ya? Oke, Bu Mbak Wi. Jadi ini karena waktu, saya ternyata udah jam 2. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita foto dulu Pak Wi ya. Teman-teman pada dibuka kameranya. Mbak Win, Bu, minta tolong Mbak Win ya. Saya soalnya pakai kamera. Oke, siap. Minta tolong ya. Ayo, 1, 2, 3. Dan ada 2. Lagi 1, bentar ya. Cut. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Makasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara kita yang berikutnya. Ya Pak Wi ya. Kita undur ya Pak Wi ya. Dadah. Buat semua ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Ini Bu Bayan. Sampai ketemu. Bu Jero besok. Ya, Bu. Ada Bu Jero. Bu Bayan. Siap ya. Oke, siap. Dadah. Terima kasih ya.